Jadi agenda rapat paripurna soal interpelasi Formula E, omongan siapa yang benar? Ditulis oleh Widodo Ekspedisi World.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Berita bahwa ada 7 fraksi di DPRD DKI Jakarta yang menolak menghadiri agenda bahasan soal interpelasi terhadap Anies Baswedan dengan Formula E-nya, bahkan menganggapnya sebagai rencana yang ilegal, sehingga kalaupun dipaksakan terus ada hasil akan dianggap tidak sah. Bagi saya tidak terlalu mengejutkan, biasa saja, terutama sejak kelompok yang sama mendatangi kediaman Gubernur DKI Jakarta lalu menikmati jamuan makan malam. Sebelum perut mereka kenyang lalu melontarkan hasil kesepakatan menolak rencana interpelasi yang digagas oleh fraksi PSI dan PDI Perjuangan. Ngototnya PSI untuk terus menggolkan hak tanya supaya isu Formula E menjadi jelas dengan mendengar langsung dari mulut Anies Baswedan, juga mewakili suara masyarakat yang menghendaki agar ada penjelasan resmi dari sang gubernur. Apalagi Wagub Riza sempat berkata bahwa Formula E ini tujuannya baik. Lah kalau baik berarti masyarakat khususnya warga DKI Jakarta justru perlu mendapat penjelasan yang sejelas-jelasnya kan? Lawang pakai dananya yang sudah terlanjur keluar dan masih harus dibayarkan berasal dari APBD loh, bukan uangnya gubernur, wakil gubernur, pimpinan dari ketujuh fraksi di DPRD DKI Jakarta, juga bukan hasil iuran dari para pendukung fanatik Anies atau para kader partai dari ketujuh fraksi itu kok. Namun, sejak dipimpin oleh Anies Baswedan kita bisa mengernyitkan dahi kalau sudah berbicara soal kewajaran dalam penggunaan keuangan daerah. Munculnya berbagai proyek benda mati dengan anggaran fantastis, tapi kurang berguna rasanya sudah jelas menunjukkan adanya ketidakwajaran itu. Belum lagi kalau bicara kebijakan atau program-program lainnya, seperti normalisasi sungai hingga rumah DP 0, yang kini semakin menunjukkan akan menuju pada program 0 besar, karena belum ada buktinya. Kembali ke penolakan interpelasi, lucu bener loh ini. Kalau menurut pengamatan awam saya, kelompok yang seharusnya mengawasi penggunaan keuangan rakyat oleh pemimpin daerah malah terkesan berkawan akrab dengan sosok yang diawasi itu, pakai menerima jamuan makan malam pula tuh. Bagaimana mungkin kalau sudah begitu, rakyat berharap akan ada keberanian dan ketegasan dalam mengungkap dugaan adanya ketidakbenaran terkait hajatan Formula E, yang urusan pembayaran uang mukanya juga sama-sama tidak jelas, seperti tidak jelasnya kapan balapan mobil listrik itu jadi digelar di Indonesia. Sementara itu sekalipun disebut ilegal, bahkan menurut M. Taufik dari fraksi Gerindra selaku Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, agenda rapat interpelasi itu merupakan colongan dari keputusan hasil rapat Badan Musyawarah atau BAMUS yang dilakukan pada Senin 27 September 2021. Tapi hal itu dibantah oleh Prasetyo Edi Marsudi dengan berkata bahwa penyelenggaraan rapat paripurna terkait interpelasi sudah berdasarkan tata tertib yang ada. Karena di Tatip mengatakan 15 orang sudah cukup untuk dijadwalkan tadi dan disetujui. Tanggal 28 besok paripurna, pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, kata Prasetyo di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin 27 September 2021, seperti dilansir laman liputan6.com. Suara yang lain dari anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI, Gilbert Simanjuntak, menyebutkan juga menyatakan bahwa penetapan rapat paripurna untuk interpelasi Formula E sudah berdasarkan aturan tata tertib atau tatip. Tadi diminta pendapat kepada yang hadir, ada 7 fraksi dan tidak ada penolakan. Tentunya itu bukan agenda yang dari pimpinan DPRD, tapi atas usulan anggota BAMUS yang hadir. Karena tidak ada penolakan maka diputuskan untuk dijadwalkan besok, kata Gilbert. Kalau tidak setuju jangan berbicara hanya di media, tetapi menggunakan forum paripurna sebagai forum tertinggi DPRD. Hal tersebut disampaikan dalam pandangan umum sikap fraksi Ibu Gilbert dengan yakin. Pendapat terakhir ini bagi saya sangat jelas, semua ada forum dan aturannya, bahkan termasuk saat menyatakan ketidaksetujuan akan rencana interpelasi itu. Bukannya malah dibahas di meja makan dengan orang yang seharusnya diawasi oleh kumpulan dari ketujuh fraksi DPRD DKI Jakarta itu. Nah, silahkan simpulkan sendiri soal perbedaan pandangan dan komentar ini. Saya cuma punya satu prinsip sederhana. Kalau dalam satu perkara ada 2 pendapat yang bertolak belakang seperti ini, hanya ada satu pihak yang benar, yang berarti pihak yang satunya bisa jadi tidak benar, lalu berusaha menutup-nutupi kebenaran dengan bersuara keras dan lantang. Masa benar semua, tapi suaranya beda? Nggak mungkin, pakai banget, iya kan? Bagaimana menurut Anda? Begitulah kura-kura.
Kira adik Megawati, kepak sayap Mbak Puan tak sampai kali deres. Tanda apa ini? Ditulis oleh widodo.expedisiwar.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Ada cerita menarik ketika Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI, berkunjung ke daerah Kalideres, Jakarta Barat, Minggu 26 September untuk meninjau pelaksanaan vaksin COVID-19. Salah satu warga yang ditemui oleh Puan Maharani di lokasi, tepatnya di Kelurahan Tegal Alur, Kalideres, tidak mengetahui pasti siapa Puan. Dilansir dari laman CNN Indonesia, Mbak Puan yang datang ke lokasi bersama beserta rombongan protokoler, antara lain petinggi TNI dan Polri, rupanya gagal dikenal seorang warga ketika melakukan dialog singkat. "Ibu tahu saya enggak?" tanya Puan. "Adiknya Ibu Megawati," jawab warga itu. Meski lantas disebutkan bahwa percakapan singkat itu mengundang gelak tawa Mbak Puan, juga Pangdam Jaya Majen TNI Mulyo Aji yang ikut mendengar jawaban itu. Meski lantas ada warga lain yang ditanya bisa menjawab dengan tepat bahwa Mbak Puan adalah anaknya Ibu Megawati, tapi ketidaktahuan warga yang pertama kali ditanyai soal identitas Puan tentu menarik untuk dibahas pada tulisan kali ini. Kita tahu bahwa belakangan ini puluhan baliho dengan slogan kepak sayap kebinekaan terpampang di mana-mana. Bahkan kabarnya di seantero negeri, sesuai hasil rapat PDI Perjuangan beberapa waktu lalu. Baliho yang terpasang pun tidak main-main dalam hal ukuran, karena bisa dibilang ukurannya cukup besar atau malah sangat besar, sehingga pasti dilihat oleh mereka yang melintasi jalanan umum. Wajah Mbak Puan di setiap baliho itu juga sama sekali bebas hambatan. Maksudnya bebas dari gangguan penglihatan, karena selain berukuran besar juga dibuat jelas terpasang sebagai pusat dari baliho tersebut. Memang tidak tertulis di sana tulisan yang diduga kuat berkaitan dengan Pilpres 2024 nanti. Setidaknya kalaupun ada niatan terselubung untuk mengarah ke sana, tidak sevulgar kata-kata yang terpasang di baliho Caimin dan Airlangga Hartarto. Sejauh yang bisa saya ingat dan lihat, selain tulisan kepak sayap kebinekaan, hanya ada nama Puan Maharani dan Ketua DPR di setiap baliho yang terpasang dengan warna merah menyala dan senyuman Mbak Puan yang sedikit tersungging di bibirnya. Mungkin yang sedikit tidak diperhitungkan oleh desainer baliho itu adalah tambahan kata-kata anak Megawati atau bukan adiknya Megawati. Kalau kita merujuk pada percakapan di Kalideres tadi, yang mungkin sekali ditemui Mbak Puan saat berkunjung ke daerah lain. Entah sebagai ketua DPR RI, sebagai orang penting PDI Perjuangan, atau sebagai anak dari Megawati Soekarno Putri. Entah apa atau siapa yang salah dengan peristiwa menggelikan di atas. Mungkin juga warga yang disapa Mbak Puan memang sedikit kurang wawasan atau memang sama sekali nggak tahu soal identitas Mbak Puan sebagai salah satu politisi dengan elektabilitas cukup rendah jika urusannya kandidat untuk Pilpres 2024 nanti, baik sebagai calon wakil presiden maupun calon presiden RI. Akan tetapi peristiwa itu seharusnya menjadi bahan perenungan tak hanya bagi Mbak Puan atau Ibu Megawati, tetapi juga bagi seluruh pengurus teras PDI Perjuangan, tak terkecuali Bambang Pacul sebagai tangan kanan yang selama ini getol mendukung perjuangan Mbak Puan sebagai calon wakil presiden ajang Pilpres di 2024 nanti. Meskipun bisa ditangkis dengan alasan kan hanya satu orang warga, jutaan lainnya pasti tahulah siapa Mbak Puan itu. Tetapi gagalnya pengenalan warga kepada Mbak Puan dalam identitas yang paling sederhana tanpa ada embel-embel jabatan politis di parpol maupun sebagai ketua DPR seharusnya membunyikan alarm siaga buat kubu PDI Perjuangan. Apa pesannya? Jelas, Mbak Puan sebaiknya tak memaksakan diri, juga tidak dipaksakan agar maju sebagai calon di Pilpres 2024 nanti. Pilihan yang paling realistis adalah mencari kader PDI Perjuangan lain buat diajukan sebagai calon presiden RI. Tak harus Ganjar Pranowo, meski elektabilitas Gubernur Jawa Tengah ini paling tinggi, jika memang kelak ada calon lain yang dianggap pas. Sementara Mbak Puan sebaiknya diarahkan untuk menjadi sosok pemimpin partai, sekaligus sebagai regenerasi di tubuh PDI Perjuangan, karena bagaimanapun usia Ibu Megawati tidak muda lagi. Juga tentunya tidak bisa dipastikan akan sehat terus untuk mengawal perjalanan partai selama 3 tahun ke depan plus 5 tahun lagi usai Pilpres 2024 nanti. Begitulah kura-kura.